progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi balaihi turfa'ud darajat wa tumhas sayyi'at. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ajma'in. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang penuh keberkahan ini, patut dan selayaknya kita menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sampai saat ini masih dan terus Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat yang besar, seperti Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk melanjutkan kehidupan dan ketaatan kita kepada Allah. Allah berikan kepada kita anugerah berupa keislaman di dalam hati kita, keimanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat ini untuk kita semua. Makanya ada salah satu doa yang biasa dibaca oleh para ulama. Allahumma inna nastahfidhuka wa nastaudi'uka imanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Artinya, ya Allah, kami memohon penjagaan dan kami menitipkan kepada Engkau imanana, iman kami, diri kami, keluarga kami, harta kami, dan semua yang Engkau telah anugerahkan kepada kami. Mudah-mudahan Bapak-bapak dan Ibu-ibu juga bisa membaca doa ini. Ya. Baik. Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang diberkahi ini, kita akan sama-sama mengamalkan salah satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Nabi SAW pernah bersabda, diriwayatkan oleh Al-Imam Anas bin Malik. Nabi bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'ah." Barang siapa yang menunaikan sholat subuh fi jama'ah, dengan berjamaah, thumma qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullaha hatta tatlu'a syams, kemudian dia duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, hatta tatlu'a syams. Thumma shalla raka'ataini, kemudian dia menunaikan sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Dikatakan oleh para ulama, salah satunya pensyarah hadis ini, Tuhfatul Ahwadhi, beliau mengatakan bahwa sholat sunnah ini adalah sholat sunnah duha yang dilakukan di awal waktu duha. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, kanat lahu ka'ajri hajatin wa umrah. Maka baginya pahala seperti orang yang melakukan haji dan umrah. Kemudian kalau Rasulullah SAW 3 kali Rasul mengulang tammatan tammah. Pahala yang sempurna, pahala yang sempurna, pahala yang sempurna. Ya, mudah-mudahan duduk kita kali ini berjamaah, kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi SAW, mudah-mudahan niat kita ikhlas
mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang mungkin nanti kita dengarkan, yang sama-sama kita pelajari, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Pada hari ini, Ana ingin membawakan salah satu hadis yang masyhur. Hadis yang masyhur dalam artian bukan hanya di kalangan ahli ilm, bukan hanya di kalangan para ulama, para penuntut ilmu, bahkan orang awam pun juga sering mendengarkan hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini sering diulang-ulang oleh para asatidzah, sering diulang-ulang di majelis khutbah Jumat, sering diulang-ulang di kajian-kajian, sering diulang-ulang di renungan-renungan tentang kematian. Ya. Sering sekali. Ana bawakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Bulughul Maram di awal kitab Al-Janaiz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat hadhimil ladzat. Ada dua riwayat, ada yang mengatakan hadhimil ladzat, ada yang mengatakan hadimil ladzat. Yang satu pakai za bertitik, yang satu lagi pakai dal al-muhmalah tanpa titik. Dua-duanya memiliki arti yang berdekatan. Yang satu artinya pemutus, ya. Yang satu lagi artinya pemotong atau menghentikan. Ya. Nabi SAW aktsiru, bersabda aktsiru, perbanyaklah mengingat pemotong, penghenti, pemutus kelezatan-kelezatan. Di sini kita renungkan kenapa Nabi SAW menyebutkan kelezatan-kelezatan. Ya. Ini kita rasakan bersama. Ketika bapak-bapak dan ibu-ibu hidup di dunia ini, contoh kita ambil contoh satu, kita bekerja misalkan. Di antara bapak-bapak dan ibu-ibu ada mungkin yang bekerja di kantor, ada mungkin yang punya usaha bekerja di tokonya misalkan. Atau kalau sekarang-sekarang mungkin bekerja, mungkin ada yang bekerjanya online, jualannya online, atau bekerjanya pun juga online misalkan. Itu semua kita mungkin pernah merasakan ketika kita sudah asik dengan kerjaan itu, semua kita lupakan. Ya. Ketika kita sudah mendapatkan misalkan tujuan kita atau target kita di pekerjaan kita, itu bahagianya luar biasa. Ya. Lezatnya luar biasa. Dirasakan oleh hati kita, dirasakan oleh pikiran kita, dirasakan oleh raga kita. Ya. Gak ada orang yang kalau lagi senang begitu tiba-tiba tambah kurus tuh gak ada apa-apa. Orang kalau sudah senang, mukanya cerah, ya, hatinya tentram, bahagia, kemana-mana moodnya enak, pulang kerja, bertemu dengan istri, bertemu dengan anak, tidak lagi membawa beban-beban pekerjaan, nyampe di rumah, bisa bercengkrama dengan asik dengan istri dan anak-anaknya. Makan juga enak, tidur juga enak. Ya. Itu semua kelezatan. Ya. Orang-orang yang bekerja merasakan itu, insya Allah. Saya pun juga bekerja, juga merasakan hal yang sama. Ya.
itu salah satu sisi dari kehidupan kita. Belum lagi kita membicarakan sisi-sisi yang lain. Mungkin di ranah-ranah yang lain seperti misalkan ranah keilmuan, ya, para ilmuwan yang menemukan sesuatu yang dia cari bertahun-tahun. Kalau para ulama kaum muslimin dulu dalam riwayat hadis misalkan, ketika dia ragu dengan salah satu riwayat, dia akan mendatangi orang yang disebutkan di riwayat itu, bahkan dia akan mengelilingi dunia untuk itu. Disebutkan oleh Imam Ahmad mengelilingi dunia untuk mencari hadis itu sampai 2 kali. Secapek-capeknya perjalanan itu, mereka merasakan kenikmatannya. Jadi Nabi SAW mengatakan ladzat ini hikmahnya luar biasa. Ya, karena semuanya merasakan. Ya, semuanya merasakan. Nah, Nabi SAW mengingatkan kita, akthiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Di sini Nabi mengingatkan kita bahwa kelezatan-kelezatan itu akan terputus. Kelezatan itu tidak selalu kita rasakan. Akan ada masanya kelezatan itu mundur satu persatu. Misalkan orang yang bekerja pensiun, kelezatan yang dia rasakan saat dia bekerja itu sudah berhenti. Misalkan orang lagi punya usaha, lagi di atas misalkan, pemasukannya, omsetnya lagi tinggi, ada saatnya dia misalkan dia bangkrut. Dia ditipu oleh orang. Terputus satu kelezatannya. Tapi di sini Nabi SAW mengingatkan ladzat. Semua kelezatan yang kita rasakan di dunia. Dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nabi ingatkan kita semua kelezatan ini, semuanya akan putus. Dengan apa? Al-maut. Jadi semua kelezatan ini akan terputus semuanya dengan yang namanya al-maut. Dengan yang namanya kematian. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita kalau tidak menyengajakan diri untuk mengingat kematian itu, terkadang kita akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita berusaha, ini kan Nabi menyuruh kita berusaha. Tapi tanpa kita usahakan, pengingat kematian itu akan menghampiri kita. Ya, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu punya cerita masing-masing. Punya cerita sendiri-sendiri. Baik itu yang dia rasakan sendiri atau dia melihat orang lain misalkan. Belum lama saya akan bekerja di Tanjung Priok, Bapak Ibu. Belum sebulan. Qadarullah. Ana diizinkan oleh Allah juga merasakan hal yang sama. Waktu itu Ana naik motor di jalan, bukan jalan tol ya, di Cakung Cilincing situ. Karena kan Ana biasa kalau bekerja lewat situ biasanya. Itu Ana ngantuk berat luar biasa. Tapi Ana mau berhenti, waktu kerja sudah sebentar lagi ya. Jadi Ana paksakan. Ana minum paling, sama paling makan permen. Tapi tetap karena ngantuk berat, Ana ngantuk pas lagi naik motor itu di daerah dekat Marunda situ. Ana terbangun pas paling 3 meter atau 4 meter dari truk kontainer yang mau belok kanan. Jadi posisi Ana tuh sudah seperti ini. Itu Ana setelah itu tidak ngantuk sama sekali. Kaget iya. Udah begitu dengar cerita-cerita dulu ada pegawai yang kelindes sama truk misalkan. Itu salah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin Bapak dan Ibu-ibu juga pernah merasakan hal yang sama. Atau cerita yang lebih daripada itu. Mungkin sudah sejengkal lagi dengan kematian misalkan. Ya. Jadi tanpa kita usahakan,
Pengingat kematian itu akan menghampiri kita dan itu pasti. Ya. Baik dia muda ataupun dia tua. Ya buktinya Ana masih muda. Ya. Dan itu yang paling Ana rasakan dalam kehidupan, yang paling. Ya karena truk ya Bapak Ibu, truk kontainer, bukan truk engkel atau truk double, itu bukan, kontainer. Ya, Nabi SAW mengingatkan kita, kalaupun memang pengingat kematian itu datang, tapi kita harus berusaha mengingatnya sendiri. Ya. Dan itu akan lebih mengena. Karena guru saya pribadi, Bapak Ibu, guru saya itu pernah bilang begini, Allah itu kalau diminta harta, Allah itu kalau memberikan harta, tanpa diminta pun dia akan beri. Guru saya bilang, harta itu Allah tanpa diminta pun dia akan beri. Itu nyata ya Bapak Ibu. Orang terkaya di dunia sekarang juga bukan muslim, bukan orang yang sholat subuh kayak kita begini, bukan. Orang terkaya sekarang tuh kafir di dunia. Ya. Dan raja dunia juga, Nabi SAW mengatakan raja dunia itu kan ada 4 raja dunia ya, yang menguasai dunia. 2/3 lebih dunia dikuasai. Itu ada 4. 2 muslim, 2 kafir. Bayangkan. Jadi dunia ini tidak diberikan hanya kepada orang muslim. Bahkan raja dunia imbang. Yang muslim 2 orang, yang kafir 2 orang. Yang kafir itu Namrud dan Nebukadnezar. Ya, raja Mesopotamia, raja Babilonia sama raja Persia. Ya. Tapi, guru saya bilang, tapi kalau ilmu tidak kita minta, Allah nggak akan kasih. Ilmu kalau tidak diminta, Allah nggak akan kasih. Itu bedanya ilmu dan harta. Ya. Sekarang kalau mengingat kematian, renungan itu kita dapatkan di dalam jiwa kita, itu kan ilmu Bapak Ibu. Ya, itu ilmu. Ketika kita benar-benar misalkan kita bisa menangis karena kita mau mati, karena kita mengingat kita mau mati, kita bawa apa bekal yang sudah kita siapkan. Sholat kita mungkin masih jauh dari kata sempurna. Jauh sekali sholat kita tuh jauh dari kata sempurna. Zikir juga kita bukan ahli zikir yang selalu berzikir misalkan. Selalu ingat Allah. Kita juga bukan orang yang suka atau terus-terusan kita berpuasa, menjaga istiqomah berpuasa. Kita juga bukan orang yang selalu istiqomah menjaga diri untuk menjauhi larangan-larangan Allah walaupun kecil. Kalau kita mendapatkan renungan itu di dalam jiwa kita, masuk, kita rasakan itu, lupa kita dengan yang lain. Ya sebagaimana kita merasakan kebahagiaan saat kita bekerja mendapatkan target. Lupa kita dengan yang lain. Bahkan kita lupa dengan diri kita sendiri, lupa dengan istri dan anak, lupa. Fokus kita pada ingatan tentang kematian itu, ingatan tentang kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ilmu. Dan itu kalau nggak kita cari, kita nggak akan dapat. Kalau kita tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin nggak akan dapatkan. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, aksiru, perbanyak. Ya. Kemudian hadis ini ternyata diriwayatkan dengan lafaz-lafaz yang beragam. Dan dari setiap lafaz kita bisa mengambil kesimpulan yang dapat kita renungkan. Nabi SAW juga di dalam hadis dan riwayat yang lain mengatakan, bersabda, فَإِنَّكُمْ لَا تَذْكُرُونَهُ فِي كَثِيرٍ إِلَّا قَلَّلَهُ. Maaf, ini tamamul hadis. Ini hadis kan panjang, ini pelengkap hadis. Masih dalam satu riwayat. Diberikan dari Imam Abu Hurairah tadi.
فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثره. Kenapa kita disuruh memperbanyak mengingat kematian? Nabi SAW mengatakan, bersabda, فَإِنَّكُمْ لَا تَذْكُرُونَهُ فِي قَلِيلٍ إِلَّا فِي كَثِيرٍ إِلَّا قَلَّلَهُ. Kalian tidaklah mengingat kematian ini ketika kalian berada fi kathir, berada di kenikmatan yang banyak, kecuali nikmat yang banyak itu akan kita rasakan itu sedikit. Maksudnya apa? Sedikit dalam artian karena kita akan berpisah dengan itu semua. Ya. Jadi nikmat-nikmat itu ujian yang Allah berikan kepada kita. Hakikatnya bukan nikmat yang kita rasakan kelezatannya semata. Ya. Tapi itu adalah ujian. Qallalahu, maka kita akan merasa itu sedikit. Kita akan merasa nikmat yang banyak itu tanggung jawabnya yang besar, bukan nikmatnya yang banyak. Ya. Tanggung jawabnya ke dalam diri kita besar. Kalau bentuknya harta, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bentuknya anak yang banyak, kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejauh mana kita mentarbiyah mereka. Ya. Sejauh mana, seberapa banyak sudah kita menyampaikan kebenaran, kita sudah menyampaikan nasihat-nasihat yang mendekatkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala qalilin illa katharahu. Dan tidaklah kalian mengingatnya fi qalil, dalam keadaan kalian mendapatkan nikmat yang sedikit. Allah berikan nikmat sedikit, yang kita harapkan di situ mungkin lebih daripada itu, kita diberikan sedikit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pandangan kita, ya. Kecuali nikmat yang sedikit itu kita akan merasakan itu nikmat banyak. Kenapa? Karena syukur kita yang banyak. Syukur kita melebihi kondisi kita saat itu. Syukur kita sudah meliputi suasana kita saat itu. Yang mungkin orang tanpa rasa syukur, dia akan merasakan itu sangat sedikit. Dia merasakan itu sangat kurang. Maka ketika kita mengingat kematian dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan kita kesempitan atau memberikan kekurangan kepada kita, tapi kita akan merasakan dengan ingatan kita terhadap kematian itu, kita akan merasakan itu semua sudah lebih dari cukup. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan kesempitan itu agar kita bersabar. Ya. Dan ketika kita bersabar, kita tidak mencari kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah Ana dan keluarga, termasuk beberapa relawan yang kenal dengan kita tuh, kami punya yayasan pemulasaran jenazah. Posisinya kantornya itu ada di mungkin 3 atau 4 rumah sebelah kiri kalau kita dari sini, di Kelurahan Malakasari, kantor Kelurahan Malakasari. Ya. Itu sudah berdiri kira-kira 4 tahun. Kira-kira 4 tahun. Di awal-awal 1-2 tahun pertama sebelum Ana bekerja itu Ana masih aktif ikut pemulasaran jenazah, mandiin jenazah, ngantor jenazah juga ikut. Ya. Pernah satu ketika Ana punya teman, bapaknya itu Ana yang ngajar dulu. Jadi ngajar, ya baca Quran dia dengan istrinya. Kemudian terkadang tidak hanya baca Quran, kita lebih sering setelah baca Quran itu diskusi. Qadarullah, beliau wafat. Beliau itu pensiunan dari salah satu bukan perusahaan, apa ya namanya, bea cukai, Bapak Ibu, apa itu? Bukan perusahaan ya, kalau bea cukai ya.
ya, instansi, dari kementerian. Nah, Ana sering berinteraksi dengan beliau dan memang beliau ini orang yang luar biasa baik. Ya, luar biasa baik. Dan banyak cerita-ceritanya yang ini penilaian Ana sendiri, memang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dia hikmah. Ya, banyaklah cerita. Ya. Tapi saat wafat itu kan kita akan tahu bagaimana seorang ketika hidup itu saat dia wafat. Kalau cerita-cerita ya bisa aja dikarang atau apa gitu ya. Tapi saat wafat, Ana melihat sebenarnya Ana yang mandikan, tapi saat itu pas lagi malam gerhana. Maghrib itu gerhana matahari apa gerhana bulan ya waktu itu ya. Ya, gerhana. Dan qadarullah Ana dipanggil buat imam sholat gerhana waktu itu. Jadi pas sore itu dimandikan oleh tim, oleh teman-teman relawan. Cuman Ana ikut nyolatin, ikut nganterin ke kubur juga ikut. Tapi yang ingin Ana sampaikan di sini bahwa Bapak itu mudah-mudahan kita berharap mudah-mudahan husnul khatimah. Ya. Karena saat beliau meninggal itu bersih ya. Kemudian tidak susah. Yang Ana tanya waktu itu tidak susah memandikan beliau. Kemudian beliau juga didatangi takziah yang banyak, disolatin orang banyak. Kemudian diantar ke kubur juga banyak yang antar. Dan banyak perkataan-perkataan baik yang terlontar dari orang-orang yang datang. Ya. Bersih. Kenapa? Karena Ana juga pernah memandikan. Yang Ana langsung memandikan, itu Ana pernah memandikan bapak-bapak. Bersih juga. Ternyata juga setelah ditanya-tanya, orangnya orang baik juga. Ramah. Anak-anaknya juga orang-orang baik, nggak neko-neko. Ya. Bapak ini ketika kita antar ke kubur, kemudian dikuburkan, itu banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, yayasan ini bergerak di salah satu bidang sosial, yaitu pemulasaran jenazah. Itu sebenarnya kami juga ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu nanti di sini dari masjid, karena belum lama kami mengajar juga di Masjid Nurul Islam. Ya, di situ banyak ibu-ibu, kira-kira 150 orang kemarin itu yang hadir, dan sampai sekarang aktif. Ya. Ini salah satu cara kita untuk mengingat kematian, salah satunya. Karena mungkin kita akan lebih mengingat kematian itu ketika kita berhadapan langsung dengan jenazah. Berhadapan langsung dengan cerita nyata dari jenazah ketika kita mandikan, ketika kita mengkafani, ketika kita datang bertemu dengan keluarga, dan lain sebagainya. Ya. Mudah-mudahan ada kesempatan nanti kita bisa terjun di bidang ini. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, paling tidak untuk orang-orang yang berada di sekitar masjid. Paling tidak untuk orang-orang yang berada di sekitar masjid. Jemaah-jemaah yang sholat bersama dengan kita di masjid ini. Ya. Baik. Selanjutnya, dalam riwayat yang lain, Nabi SAW diriwayatkan dalam kitab Ibnul Lal, dalam kitab Makarimul Akhlaq. Nabi SAW bersabda, "Akthiru dzikral maut, fa inna dzalika tamhisun lidzunub wa tazhidun fid dunya." Perbanyaklah mengingat kematian, fa inna dzalika tamhisun lidzunub wa tazhidun fid dunya. Sesungguhnya mengingat kematian itu adalah tamhisun lidzunub, akan menghapus dosa-dosa, wa tazhidun fid dunya, menghapus dosa-dosa atau memotong kita dari melakukan dosa-dosa.
ya, memperingatkan kita untuk menjauhi dosa-dosa, menjauhi dzunub. Wa tazhidun fid dunya, dan akan menzuhudkan kita dari dunia. Ya. Ketika kita mengingat kematian, kita akan mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan ketika kita mengingat dosa-dosa yang sudah banyak kita lakukan, dengan mengingat kematian itu kita akan menyegerakan diri memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar, bertaubat dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan tersebut. Wa tazhidun fid dunya, dan mengingat kematian itu akan menzuhudkan kita dari dunia. Menzuhudkan kita dari dunia maksudnya bukan berarti kita tidak lagi mencari kehidupan, meneruskan kehidupan kita di dunia dengan nafkah dan lain sebagainya, bukan. Tapi dunia itu tidak sampai masuk ke dalam hati kita. Ya. Ketika kita mendapatkan nikmat yang banyak, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nikmatnya yang kita lihat, tapi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang kita timbulkan. Kemudian ketika kita mendapatkan kesempitan, kekurangan dari nafkah yang kita cari, maka kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita fokus kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang di mata kita saat itu sedikit. Ya. Tazhidun fid dunya. Jadi mengingat kematian itu akan membuat kita lebih zuhud, memandang dunia itu sesuai dengan porsinya. Ya. Tidak memasukkan dunia itu ke dalam hati. Ini mungkin mudah diucapkan. Ya. Ini mudah diucapkan, tapi kita perlu waktu untuk mengamalkan ini. Ya. Dan Allah Subhanahu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-hikmatu dhalatul mu'min. Ketika kita mendapatkan satu ilmu, ketika mendapatkan satu hikmah, ya. Fa innal hikmata dhalatul mu'min. Ya. Maka ilmu itu kan menuntut kita untuk mengamalkan. Ya. Maka kesempatan untuk mengamalkan itu harus kita usahakan sendiri. Kita banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak mengingat kematian, banyak-banyak mengingat bahwa nikmat-nikmat yang kita terima, banyak ataupun sedikit, itu akan terputus. Itu akan ada masanya kita tidak akan menerima nikmat itu lagi. Ya. Kemudian dalam hadis, dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abi Dunya, Nabi SAW bersabda, "Aktsiru min dzikril maut fa innahu yamhaqu dzunub wa yuzhid fid dunya fa in dzakartumuhu 'indal ghina hadamah wa in dzakartumuhu 'indal faqri ardaakum bi'aishikum." Ini mungkin menerangkan hadis yang sebelumnya. Riwayat ini menerangkan hadis yang sebelumnya. Aktsiru min dzikril maut. Perbanyaklah mengingat kematian, fa innahu yamhaqu dzunub. Sesungguhnya mengingat kematian itu akan menghapus dosa-dosa, mencabut dosa-dosa dari akarnya, wa yuzhid fid dunya, dan menzuhudkan kita di dunia, fa in dzakartumuhu 'indal ghina hadamahu. Jika kalian mengingatnya ketika kalian kaya, ketika kalian memiliki banyak harta, maka banyak harta itu akan terasa hadam. Hadam itu hancur. Ya. Kenapa? Karena tanggung jawabnya yang besar. Ya. Wa in dzakartumuhu 'indal faqr, ketika kalian mengingatnya dalam keadaan faqr atau kekurangan yang sangat, ya. Kalau faqr itu kekurangan yang sangat. Nah, kalau dalam ilmu fikih ada fakir, ada miskin, mustahik zakah. Kalau miskin, dia kurang tapi 50% ke atas masih hartanya dari kebutuhan. Kalau fakir itu sudah di bawah 50%. Ya. Misalkan kebutuhannya 3 juta, dia cuma punya 300.000, itu fakir. Kebutuhannya 5 juta, dia cuma punya 250.000, itu fakir. Ya, di bawah 50%. Nah, ketika
kalian mengingatnya dalam keadaan faqr, ardakum ba'aishikum. Maka ingatan itu ya, akan ardakum, akan membuat kalian ridho dengan kehidupan kalian. Ya. Karena dia tahu yang memberikan nikmat kepada dia adalah Allah. Yang memberikan nikmat kepada dia adalah Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia di bawah kebutuhannya kecuali Allah menginginkan, menghendaki satu hikmah yang besar yang dia harus cari, yang dia harus dapatkan. Ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, selanjutnya mungkin jika ada yang ingin bertanya atau kita mungkin bisa diskusi, Ana persilakan. Terima kasih Ustaz. Saya pernah dengar gitu kalau orang yang cerdas itu adalah orang yang ingat kematian gitu, Ustaz. Terus makna dari ini apakah benar orang cerdas saja yang bisa memahami untuk dapat mengingat kematian itu, atau memang kita mengingat kematian itu bisa mendatangkan kecerdasan? Tadi Ustaz bilang bahwa kalau rezeki itu pasti Allah kasih gitu. Tapi kalau ilmu harus diupayakan, diminta gitu, Ustaz. Kalau misalnya ilmu harus diminta itu, kira-kira untuk bisa memahami itu bagaimana doa-doa atau ada sesuatu yang bisa mendatangkan kita untuk bisa memperoleh atau berusaha memperoleh keilmuan itu. Terus dengan doa itu ada kecemasan dari setiap orang, saya kira bahwa kalau walaupun di dalam Quran disebutkan bahwa manusia akan seperti anak kecil lagi, tapi yang saya kira banyak kecemasan yang mungkin juga dirasakan sebagian besar orang, bahwa kita tidak ingin di akhir hidup kita yang semakin lanjut itu menjadi seorang yang pikun, tidak ingat banyak hal gitu ya, tidak ada lagi kecerdasan di dalam kita. Tapi kalau kita ingin seperti orang seperti Mahathir sampai umur 90 tahun mempunyai ingatan yang baik dan cerdas, kira-kira apa yang bisa saya sampaikan kepada kami ini mengenai hal itu supaya kita bisa menyampaikan? Kan ada yang bilang baca setiap hari 100 ayat supaya bisa tetap tidak sampai pikun gitu. Nah, itu dasarnya apa saya nggak tahu, tapi tolong kasih penjelasan terkait dengan hal seperti itu. Apa seperti doa Allahumma faqihna fiddin wa lam taqdir sabil itu kan juga supaya kita memahami ilmu, kan mempertahankan supaya sampai akhir hayat kita bisa, itu apa memang bisa diupayakan. Terima kasih. Masyaallah. Saya jawab dulu ya, Bapak. Benar yang tadi Bapak sampaikan, jazakumullah khairan, bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang mengingat kematian. Tapi tadi Bapak juga bilang bahwa bertanya ya tadi, apakah juga mengingat kematian itu menambahkan kecerdasan? Ya, itu berarti kan kebalikannya tadi ya. Tadi awalnya orang yang pintar itu yang mengingat kematian, tapi apakah juga dengan mengingat kematian ini kita menambah kecerdasan kita, kepintaran dalam artian hikmah ya, bukan kepintaran duniawi, bukan. Ya, Nabi SAW bersabda, sesuai dengan yang disampaikan tadi, man al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang paling cerdas, ya, al-kayyis itu adalah orang yang kecerdasannya tingkat tinggi. Yang cerdas kan banyak, Bapak, Ibu. Ya. Orang yang paling cerdas di dunia juga
ilmuwan ya disebutnya. Ya, entah Einstein, entah siapa yang dikenal oleh manusia. Itu cerdas. Ya. Ya, karena dia memaksimalkan kerja akal yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Dia maksimalkan. Ya. Tapi yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini adalah bukan cerdas yang sifatnya duniawi seperti itu. Ya, tapi cerdas yang sifatnya duniawi dan ukhrawi. Ya. Jadi orang yang paling cerdas adalah mandana nafsah, yang dia itu mempersiapkan dirinya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal. Jadi dia menghamba kepada Allah dan dia beramal. Mandana itu din, dana itu kan din itu, dana itu kalau arti dalam salah satu artinya adalah merendahkan diri. Ya, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk apa-apa yang akan dia temui nanti setelah dia menghadapi kematian di alam yang selanjutnya. Ya. Ya, jadi pertama memang orang yang paling cerdas, kita akan nilai orang itu paling cerdas, standarnya adalah dia menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu beramal untuk hari kehidupan selanjutnya. Wa amila lima ba'dal maut. Kemudian, apakah mengingat kematian? Ya, itu akan mencerdaskan kita atau menjaga hati dan pikiran kita. Ya benar. Ya. Karena ketika kita mengingat kematian, kita otomatis tidak akan diam saja. Kita akan berusaha mengisi jiwa kita, mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis dengan begitu kita tidak akan buang-buang waktu. Dan otomatis dengan begitu, kalau dari sisi keilmuan misalkan, dari sisi kesehatan, ya, ketika kita terus mengolah pikiran dengan hal-hal yang positif, itu kan akan menjaga pikiran kita dari pikun, dari lupa, ya. Ya kan orang-orang yang pikun itu salah satu terapinya diingatkan dengan masa-masa lalunya. Diingatkan lagi dengan hal-hal yang pernah dia lakukan, kebahagiaan yang pernah dia rasakan, ya, diingatkan oleh anaknya, diingatkan oleh orang-orang yang dia cintai, dikembalikan kecerdasan masa lalunya. Ya. Jadi kalau kita mengingat kematian akan banyak mungkin tidak semuanya bisa kita sampaikan, tapi paling tidak misalkan kalau kita mengingat kematian, paling tidak kita akan memperbaiki diri, kita akan menambah wawasan kita, menambah ilmu, terus mencari ilmu. Ya, kan banyak kita temukan orang-orang yang sudah tidak muda lagi masih rajin belajar kayak bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya kuliah, Bapak Ibu, masih kuliah juga sampai sekarang. Sambil kuliah ya, kerja sambil kuliah. Itu salah satu teman sekelas itu ya seumuran bapak-bapak ini. Udah 60 tahun lebih, tapi masih belajar, bayangkan. Ya. Kami ada di grup itu, dituntut dari kampus, itu menghatamkan satu juz itu paling maksimal 3 hari. Dan beliau itu anak, terakhir juga kemarin, anak lihat, sudah selesai. Ya, satu juz itu dalam 3 hari. Jadi ke aktivitas-aktivitas kampus tuh dia tetap ikut. Ya. Apalagi waktu belajar 1 minggu itu, Sabtu Ahad itu beliau selalu datang juga. Ya. Bayangkan, dan masih diskusi, tapi ukhrawi. Karena yang kita pelajari memang ya usul fikih dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau mengingat kematian itu menambah kecerdasan,
Insya Allah ta'ala. Iya, ya. Dan kalau tadi Bapak bilang, apa kiat-kiatnya doa misalkan agar kita selalu terjaga, banyak doanya. Banyak. Ya, mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ada doa yang dibaca, zikir pagi dan petang itu juga, na'udzu billahi minal haram. Salah satu doa yang kita minta adalah kita meminta kepada Allah agar dijauhkan dari masa tua yang pikun. Ya, dari masa tua yang pikun. Ya. Dan kalau Allah ijabah doa itu, barangkali jalannya salah satunya adalah kita giat menambah ilmu kita giat untuk mengamalkan ilmu kita. Ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dijaga dari hal-hal yang seperti itu. Amin Allahumma amin. Cukup Bapak kira-kira. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan menyampaikan terkait dengan ilmu tadi, kata Pak Ustadz, karena saya sendiri ada sedikit keterbatasan terkait dengan ilmu. Bukan sedikit ya, banyak keterbatasan dengan ilmu. Ilmu itu harus dijabarkan, banyak pernak-perniknya di dalam keilmuan itu. Dan kebetulan sebentar lagi mau Idul Adha ya, kurban Idul Adha, mungkin agak sedikit keluar jalur. Saya ingin bertanya nih Pak Ustadz, terkait dengan niat. Kita punya niat ingin berkurban, tapi kita punya tanggung jawab besar, yaitu salah satu contoh mungkin ada teman saya atau mungkin ada sahabat saya yang lagi ngebangun gitu ya, bangun masjid gitu ya, dan punya utang. Nah sementara kita tangguhkan berkurbannya adalah untuk kegiatan penyelesaian masjid. Nah itu bisa nggak dikelah seperti itu? Karena mungkin ya inilah saya keterbatasan ilmu gitu ya. Itu juga sebenarnya kan pernak-pernik daripada keilmuan itu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit. Ustaz, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang Bapak sampaikan tadi, Masya Allah, sudah meniatkan untuk berkurban, dan mungkin sudah menabung dari lama untuk berkurban tahun ini, dan kesempatannya memang ada yang bukan menghalangi ya mungkin Bapak. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan yang lebih daripada itu. Mudah-mudahan. Kalau Bapak bicara niat, insya Allah mudah-mudahan niatnya kalau ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sampai duluan. Karena kan dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yanalallahu luhumaha walakin, Allah tidak akan sampai daging itu yang kita sembelih tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan ketakwaan. Jadi ketakwaan itu mendahului amal yang kita lakukan. Keikhlasan itu mendahului. Kita sudah berniat, kalau ikhlas Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terima. Kemudian yang kedua, berkurban itu manfaatnya memang untuk orang banyak kan, kita bagi-bagi ya. Tapi kan memang ketika kita berniat, itu kita meniatkan itu agar pahala dari infak yang kita keluarkan, apalagi di hari raya Idul Kurban itu, di bulan Zulhijjah itu salah satu amal terbaik di tanggal 10 itu adalah kita berkurban. Ya, kita berkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ketika kita melihat ada kesusahan, apalagi sahabat bapak sendiri, dia punya utang, ya. Kalau anak pribadi melihat ketika bapak menolong hutang itu akan lebih bermanfaat ketika bapak menolong hutang itu ketimbang bapak membagikan makanan kepada orang-orang yang mungkin barangkali tidak lebih membutuhkan daripada hutang yang ditebus tadi. Ya. Ketika bapak menebus hutangnya, ya, hutang itu kan dibawa sampai mati. Tapi kalau dia nggak makan daging sekali saja itu kan nggak ada masalah. Barangkali dia akan mendapatkan daging bukan dari bapak tapi dari yang lain. Ya. Dan itu lebih bermanfaat karena utang itu tadi. Karena utang itu urgensinya dibawa sampai mati. Ya, kalau tidak terbayarkan, ya, berarti kan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan itu kepada bapak yang meringankan dia dari utang, meringankan dia dari siksa ya, dikubur dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari hutang yang dia punya itu lebih baik insya Allah taala. Ya, itu lebih bermanfaat. Ya, karena barangkali kesempatan itu nggak datang kepada yang lain. Karena kan kalau kita ingat hadis arba'in salah satunya man nafasa kurbatan nafasallahu lahu kurban yaumal qiyamah. Jadi orang yang melapangkan kesempitan seseorang, ya, maka Allah akan lapangkan buat dia nanti di akhirat. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan Bapak pahala pada niatnya dan dari amal ini. Dan kan hari raya kurban belum ya, masih sebulan lagi. Barangkali antum nanti dapat rezekinya itu bisa untuk berkurban. Ya. Masih sebulan kira-kira. Enggak, Zulhijjah itu masih sebulan. Zulhijjah ya. Berarti kalau Idul Adha masih 40 hari. Masih banyak waktu. Bapak masih bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala barangkali dengan barokah niat yang sudah pernah antum ucapkan, yang sudah pernah kita niatkan, kita minta kepada Allah. Kalau itu ikhlas, Bapak bisa minta. Ya, tawasul dengan niat tadi, tawasul dengan keikhlasan tadi, barangkali Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk berkurban mengganti korban yang tadi sudah keluar jalur ya. Maksudnya harusnya untuk kurban tapi untuk menolong orang lain. Ya. Insya Allah Pak. Ya. Ada yang lain kira-kira mungkin dari ibu-ibu? Sambil nunggu, ya mungkin kita bisa sholat 5 menit atau 10 menit lagi. Baik, syukran jazakumullah khairan. Bahasan ini saya mau bertanya terkait dengan salah satu hal terkait dengan masalah kematian kita. Tentu semua orang mengharapkan terkait dengan kematian yang husnul khotimah saja tentunya. Karena kematian itu yang sangat kita harapkan. Adakah satu amal-amal khusus gitu ya, baik dari segi doa maupun amalan-amalan kecil yang bisa menjadikan kita mendapati kematian itu, Ustaz, gitu. Apakah dari amal-amal yang mungkin harian ataupun amal-amal yang lainnya, adakah kiranya yang menjadikan hal tersebut menjadikan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, Ustaz? Ya, baik. Pertanyaan yang luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan husnul khotimah itu jadi salah satu doa permintaan kita setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kebutuhan kita akan itu di atas kebutuhan kita terhadap makan atau pakaian atau rumah dan lain sebagainya. Ya. Untuk mencapai husnul khotimah itu mungkin bukan hal yang mudah di satu sisi, tapi kalau Allah sudah menghendaki itu akan dipermudah bagi siapapun. Ya.
nggak mudah. Menjaga ketakwaan kita, menjaga keimanan kita, menjaga istiqomah kita tuh nggak mudah. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, ya tidak ada lagi yang bisa menghalangi. Ya kalau Allah memberikan kepada kita semua husnul khatimah, nggak akan ada yang bisa membalik itu jadi su'ul khatimah. Ya. Walaupun satu dunia ini menginginkan kita su'ul khatimah misalkan. Ya buktinya, ketika kita mendengarkan cerita dari kalangan Bani Israel, ya bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin tidak asing juga dengan cerita ini, yang sudah membunuh 100 orang. Bayangkan, malaikat aja ingin dia su'ul khotimah. Benar nggak? Kalau dengar ceritanya, malaikat aja pengen dia su'ul khotimah. Benar nggak? Bapak, ada 2 malaikat ya. Ketika dicabut nyawanya oleh malakul maut, kan ada 2 malaikat yang datang, malaikat rahmat sama malaikat azab. 2 orang malaikat ini rebutan kan? Yang satu mengatakan dia sudah berhijrah. Yang satu mengatakan lam ya'mal amalan qattu. Dia tidak pernah berbuat baik sama sekali. Itu bayangkan, malaikat pengen dia su'ul khatimah. Benar nggak? Kesimpulan saya benar nggak? Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan 1 orang menengahi mereka berdua ini, malaikat berdua ini. Yang akhir ceritanya adalah disuruh mengukur kan. Ternyata dia lebih dekat sejengkal ke tujuannya, yaitu tempat dia hijrah. Sejengkal saja lebih dekat. Jadi dia berada di tengah-tengah, lebih sedikit offside ke arah tujuannya, yaitu tempat dia hijrah. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menginginkan kita husnul khatimah, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi, walaupun malaikat sekalipun. Kan malaikat itu, Bapak. Malaikat azab itu kan malaikat ya. Bukan manusia, bukan manusia. Yang tidak pernah berdosa itu malaikat. Ya. Pengen dia su'ul khatimah karena nggak pernah beramal sekalipun. Jadi mungkin kalau amal khusus kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah agar diberikan husnul khatimah, diberikan akhir hidup yang baik, ya, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala proses ke situ. Ya mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Maksudnya untuk mencapai husnul khatimah itu kan ada prosesnya, panjang prosesnya. Karena kan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengingatkan kita semua bahwa kama a'udzubillahi minasyaitonir rajim kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablihi lafi dhalalin mubin. Jadi Nabi SAW diutus kepada umat manusia, kepada kita, itu pertama yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Jadi kita itu ada prosesnya. Pertama kita mengingat makhluk Allah Subhanahu wa taala bahwa ini semua tidak diciptakan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua akan kembali kepada Allah. Kemudian kita disuruh juga, Nabi diutus untuk agar kita mentazkiyah diri. Ya. Mensucikan diri. Ini kan prosesnya panjang. Ya. Barangkali kita punya dosa-dosa dulu yang banyak. Kemudian kita butuh waktu mengingat satu persatu dosa-dosa itu, kita renungkan sampai kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali misalkan kita punya 100 dosa. Kita sudah mendapatkan ampunan dari 70, kemudian 80, kemudian 90. Mungkin yang terakhir itu kita dapatkan ampunannya sebelum kita meninggal, barangkali. Beberapa hari sebelum kita meninggal misalkan, atau beberapa waktu sebelum kita meninggal. Jadi ini memang prosesnya panjang. Jadi yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita husnul khatimah, diberikan kepada kita proses yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
Ya. Terus kita berbenah diri sampai di akhirnya kita menjadi benar-benar orang yang sudah bersih dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan itu semua buat kita ya, memberikan husnul khotimah, memberikan prosesnya, memudahkan kita untuk mendekatkan diri, memudahkan kita untuk berbenah, memperbaiki diri terus. Ya, ya mungkin itu yang. Kalau untuk amalan khusus, ini kayak Bapak ini sholat subuh berjamaah, ini saja dijaga, insya Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita husnul khotimah. Ya, ya, sholat 5 waktu kita jaga, amalan wajib saja kita jaga, itu insya Allah. Kalau amal-amal, untuk amal, karena Nabi SAW kan pernah ditanya oleh sahabat, saya sudah banyak, sahabat tuh bilang, curhat sama Nabi SAW, sudah banyak ilmu tentang Islam ini yang saya pelajari, sangat banyak. Kan kita kalau belajar ilmu tentang keislaman ini kan lautan kan Bapak-Bapak. Ya. Dia bingung saking bingung nanya sama Nabi SAW, kalau begini apa yang membuat saya bisa masuk surga? Udah itu aja. Apa amalan yang bisa membuat saya masuk ke surga? Nabi SAW menjawab apa? Nabi SAW menjawab dengan rukun Islam. Ya. Kalau haji mungkin itu Bapak-bapak mungkin sudah ada yang pernah, dan itu pun sekali setahun. Kalau puasa juga 1 bulan dalam 1 tahun. Tapi kalau sholat itu setiap hari. Jadi sholat ini saja kita jaga. Mudah-mudahan dengan sholat yang kita jaga ini istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita husnul khatimah. Barangkali Bapak dan Ibu-ibu ada nanti meninggal dalam keadaan tahiyat, ada yang meninggal dalam keadaan sujud, kan kita nggak tahu. Dan itu semua kita berada dalam ketaatan kepada Allah, dan ketaatan yang paling tinggi. Mudah-mudahan. Ya. Amin Allahumma amin. Ya mungkin 3 pertanyaan. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan di lain waktu. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmu ataupun nasihat-nasihat yang saya pribadi dengarkan dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu dengarkan, mudah-mudahan ini semua menjadi bekal kita, menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita amal soleh, kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang kita telah pelajari, ilmu yang telah kita dengarkan, dimanapun kita dengarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan segala kekurangan kita, dengan segala ketergelinciran kita terhadap dosa, dan dengan segala ketidaksempurnaan kita sebagai hamba, sebagai manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kita semua dalam kondisi husnul khatimah, mengampuni segala dosa-dosa kita, mengumpulkan kita semua di surga kelak sebagaimana kita berkumpul di masjid Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Amin Allahumma amin. Akhirul da'waya alhamdulillah, tsumma salatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.